Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Syabab Kurniawan, asal sekolah dari SMK Muhammadiyah Garut, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia, kelas B, kelompok B2, izin untuk membuat video pembelajaran yang dilakukan pada hari ini pada tanggal 1 Desember tahun 2020 dengan keterangan nomor daftar ujian 2020408492, nomor peserta 2015 0305 3837, NIM PPG 2012 355 yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan sistem imaginary student karena terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring dan daring dengan menggunakan siswa yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Hati-hati anak-anak. Jadi mudah-mudahan corona ini cepat berlalu biar kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah kita yang tercinta di SMK Muhammadiyah Garut secara langsung dan tatap muka. Amin. Baik, selanjutnya sebagai protokol kesehatan, kalian harus selalu ingat 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. 3. Mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sabun. Ya, selanjutnya adalah Bapak ingin melihat semangat kalian dan melihat wajah kalian. Jadi kalian tinggal sekarang aktifkan dulu screen-nya. Jadi Bapak bisa melihat kalian di video secara langsung. Baik, oke. Rifki, tolong dinyalakan dulu kameranya, Ki. Iya, siap. Baik. Nah, alhamdulillah kalian masih terlihat sangat segar dan bersemangat. Baik, mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini semuanya tetap semangat dan sehat. Amin. Tetap semangat. Selanjutnya dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mulai kegiatan ini dengan berdoa bersama. Baik, adik silahkan untuk memimpin teman-temannya dan juga semua yang ada di sini dan juga Bapak untuk berdoa bersama. Silahkan. Nah, mulai. Baik. Nah, sekarang yang hadir alhamdulillah sudah mulai bertambah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi anak-anak. Mudah-mudahan selalu dikasih rezeki yang banyak Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa hambatan dan juga tanpa halangan yang membuat kita agak susah ya berkumpul lagi seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya pelajaran kita kali ini adalah mengenai materi baru nih, mengenai website e-commerce. Tapi sebelum kita masuk kepada materi kita yang sekarang, Bapak akan menanyakan dulu kepada kalian tentang materi yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Oke, nggak apa-apa Ki, silakan. Iya, betul, mengenai distribusi iklan online. Baik, betul, mengenai distribusi iklan online. Nah, apa sih sebenarnya itu? Silakan. Iya, benar. Jadi distribusi iklan online itu adalah bagaimana caranya kita untuk mendistribusikan sebuah iklan dengan platform online maupun mau apapun itu platformnya, bisa menggunakan media sosial, kemudian menggunakan website
menggunakan video, juga menggunakan aplikasi yang ada di dalam internet. Iya, betul. Untuk mempermudah kita melaksanakan kegiatan jual beli atau promosi secara online. Baik, alhamdulillah masih pada ingat ya anak-anak. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi kita yang sekarang. Pernah nggak kamu mendengar mengenai ini website e-commerce itu sih apa? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, oh ya ada noise nih, ada noise ya udah. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini ada noise-nya dan juga tadi Bapak dapat kabar dari kalian bahwa kuotanya udah mulai menipis. Jadi untuk menghilangkan noise, jadi nanti untuk yang mau berbicara baru mengaktifkan mic-nya ya. Nah, di sebelah bawah ada tanda gambar mic, tinggal diklik aja untuk di-mute dulu. Nah, untuk menghindari tadi ya, karena kondisinya kuotanya sudah menipis, tidak apa-apa kalian menggunakan tidak menampilkan videonya, boleh dimatikan terlebih dahulu dengan syarat bahwa kalian tidak akan pergi kemana-mana selama pembelajaran ini berlangsung. Kita pakai kita bikin komitmennya seperti itu. Kalian boleh tidak mengaktifkan videonya, tetapi kalian tidak pergi kemana-mana. Oke? Iya, baik. Oke, silakan dimatikan dulu mic sama videonya, boleh, nggak apa-apa. Dengan kondisi karena kita sekarang lagi hujan ya, nggak apa-apa, dimatikan aja dulu. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya lagi, kalau misalkan kalian belum mengetahui mengenai e-commerce ini, pertanyaannya adalah siapa yang pernah melakukan penjualan barang atau produk yang kalian miliki melalui internet? Siapa? Oke, Tina, silakan aktifkan mic-nya. Di mana, Tina? Melalui Shopee. Menjual produk kerudung. Oke. Nah, betul. Nah, kalian pasti bertanya nih ke Bapak, apa hubungannya website e-commerce sama Bapak nanya ke Tina pernah jual di internet menggunakan apa? Itu saling berkaitan, dua hal itu. Nanti kaitannya akan kita pelajari di materi yang kita saat ini. Nah, itu salah satu yang akan kita bahas, yaitu mengenai tadi. Shopee juga termasuk di bahasan kita kali ini. Baik. Selanjutnya, nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai website ini, e-commerce ini? Apa sih pentingnya buat kalian? Apa sih pentingnya buat Bapak mengajarkan ini kepada kalian? Nah, jadi tujuan pembelajaran ini aja dulu ya pertama. Pembelajaran ini adalah tujuannya adalah agar kalian bisa menganalisis mengenai pengertian dari website e-commerce. Yang kedua adalah kalian bisa memanfaatkan website e-commerce ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kalian. Juga perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman ini memaksa kita atau menuntut kita untuk selalu berkembang. Salah satunya adalah dengan adanya perkembangan dalam bidang ini teknologi dan informasi, sehingga kita juga harus mengupgrade diri kita ke tingkat yang lebih tinggi dengan cara kita membiasakan diri menggunakan teknologi yang kekinian maksudnya. Jadi salah satu hal yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi ini adalah ini, website e-commerce. Dan kita berkaitan dengan yang namanya jurusan pemasaran, bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring, bisnis dalam jaringan secara online, dan pemasaran, proses jual beli atau misalkan promosi. Jadi semuanya kita akan berkaitan. Nah, itulah kenapa pembelajaran ini penting buat kalian, karena kalian juga akan menerapkannya ini di kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sejarah adanya e-commerce di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai
pengertian secara garis besar. Kenapa secara garis besar? Karena pembelajaran ini nanti adanya pembelajaran secara mandiri. Maksudnya secara mandiri ini, Bapak memberikan penjelasan secara sederhana, secara garis besar, kalian yang akan mencari materi secara rinci, mencari dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari itu buku, majalah, internet, dan media lainnya yang bisa kalian cari informasi mengenai materi website e-commerce yang kita pelajari hari ini. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Iya, baik. Selanjutnya, nah, Bapak akan menayangkan beberapa video untuk kalian. Di dalam video itu ada kaitannya dengan materi yang dibahas kali ini. Nah, video yang pertama adalah video yang Bapak buat dan Bapak upload di YouTube agar kalian bisa mengaksesnya secara mudah mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu siapkan headset kalian, volumenya agak dikurangi kalau misalkan lagi full, soalnya takutnya ada suara bass yang agak kencang ya, nanti kena telinga ya, hati-hati ya. Jadi kalau misalkan volumenya full, dikurangi aja sedikit. Baik, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, Bapak di stop dulu sebentar untuk sekedar memberi penguatan kepada kalian mengenai pentingnya menjaga diri ya, dan juga menjaga kesehatan. Kalian sambil bisa lihat di sini, satu, baik, silakan. Dari video tersebut, silakan kalian menyampaikan pendapat kalian atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, bagaimana internet pada zaman dahulu? Iya, itu berkaitan juga dengan ini. Jadi dari tadi kan dijelaskan bahwa sejarah internet itu datang ke Indonesia pada tahun 94 dengan ditunjuknya Indonet sebagai ISP, Indonesia Service Provider, Service Provider yang menyediakan fasilitas internet di Indonesia. Itu berbeda dengan zaman kalian sekarang ini. Kalau di zaman kalian sekarang, kalian tinggal beli HP atau beli komputer atau beli laptop dan mencari WiFi. Kalau zaman dulu, semua menggunakan kabel jaringan dengan koneksi yang tidak secepat zaman sekarang. Dan zaman itu, kita kalau ingin menggunakan internet, kita harus pergi ke warnet. Karena sebagaimana Bapak ketahui, bahwa zaman itu biaya internet itu agak cukup mahal. Jadi untuk kita di rumah memasang internet pada zaman itu agak berat karena biayanya sangat tinggi. Kalau sekarang kan kalian dengan sistem kuota ini lebih memudahkan dan juga harganya itu relatif murah dibanding dengan zaman dahulu. Nah, bisa dipahami? Oke. Kaitan internet sama penjualan, oke. Ya. Jadi karena perkembangan internet pada masa itu, banyak orang yang berpikir untuk memanfaatkan internet itu sebagai cara mereka untuk jual beli. Nah, jadi ide-ide itu muncul, inovasi-inovasi. Jadi mereka akan memanfaatkan internet itu untuk melakukan kegiatan jual beli.
Nah, di sana asal mula munculnya website e-commerce ini. Jadi mengawalinya dengan cara jual beli secara online, baik menggunakan chatting atau menggunakan chatting. Maksudnya chattingnya kalau dulu hanya di Yahoo Messenger atau Messenger menggunakan email itu bisa. Karena kecepatan internet zaman dulu kan tidak secepat zaman sekarang, jadi masih ada jeda untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu. Indonet adalah salah satu awal mula munculnya internet di Indonesia karena mereka ditunjuk untuk menyediakan internet service provider di Indonesia. Jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang itu Indosat, iya. Dalam perkembangannya Indonet berubah menjadi Indosat. Nah, jadi itu adalah mereka yang pertama kali mendatangkan internet ke Indonesia. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, seperti yang tadi dibahas di video, di sana Bapak memasukkan garis besar mengenai pengertian dari website e-commerce. Seperti tadi pembukaan di awal, Bapak menjelaskan bahwa Bapak hanya memasukkan garis besar dari materi. Kalian yang akan mencari secara rincinya dari berbagai sumber. Nah, tadi dari pengertian secara umum dijelaskan bahwa website e-commerce itu adalah salah satu sarana atau alat yang digunakan untuk jual beli secara online. Bisa dipahami sampai situ? Nah, itu dasarnya. Nanti tugas untuk ke depan kalian akan mencari pengertian tersebut dari berbagai ahli, dari berbagai sumber, kemudian dari berbagai pendapat, dari berbagai penelitian tentang pengertian dari website e-commerce itu. Kalian harus mencarinya, karena itu bagian dari pembelajaran kita. Kalian harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan mandiri. Kenapa itu harus dilakukan? Agar kalian bisa skill kalian dalam mencari informasi itu bisa bertambah. Bisa dipahami kan? Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu kita harus mencari informasinya terlebih dahulu. Jadi jika informasinya itu valid, kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan secara valid. Valid itu artinya informasinya itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, untuk nanti saat kalian mencari informasi harus disertakan sumbernya. Karena kita tidak menggunakan kata-kata sendiri, tapi menggunakan kata-kata orang lain. Jadi sumbernya itu harus disantumkan karena kita menghargai orang yang membuat sumber tersebut. Bisa dipahami? Iya, mantap. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup. Selanjutnya, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kenapa pembelajaran ini penting dalam kehidupan kalian? Karena negara kita juga sudah berkembang mengenai aspek informasi dan teknologinya. Nah, ini dibuktikan dengan Bapak akan menampilkan sebuah video lagi yang berkaitan dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Ini hanya penggalannya saja. Nanti untuk video fullnya bisa kalian ambil ya. Nanti Bapak jelaskan selanjutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin mengecek dulu kondisi kalian saat ini. Boleh ditampilkan dulu videonya. Oke, itu Rifki. Mohon maaf, jangan sambil tiduran dulu ya. Kalau misalkan Bapak tampilkan, Bapak meminta kamu duduk dengan tegak dan memperhatikan ke Bapak ya. Itu salah satu tandanya bahwa kamu menghargai Bapak. Iya. Baik, terima kasih Rifki. Nah, baik. Yang lainnya alhamdulillah masih tetap bersama Bapak di sini. Baik. Nah, udah. Sekarang boleh di-off-kan lagi. Kita lanjut ke video.
Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin ada yang masih rancu dengan kata e-commerce. Apa sih sebenarnya e-commerce itu? Ya, saya akan menjelaskan bahwa e-commerce singkatnya adalah model bisnis atau usaha di mana sebuah perusahaan ataupun individu melakukan transaksi bisnis online melalui jaringan atau. Nah, oke, kita di skip aja karena untuk informasi lebih jauh itu kalian harus yang mencari Ada e-commerce di Indonesia. Redwing memperkirakan nilai pasar e-commerce di Indonesia antara 1 miliar dolar hingga 10 miliar dolar pada 2015 dan juga diprediksikan dalam 3 tahun ke depan pangsa pasar e-commerce Indonesia akan tumbuh sebesar 250%. Baik. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia itu tiap tahunnya bertambah ya anak-anak. Dari mulai yang ini dari 2011 sampai 2015 itu meningkat secara cepat. Nah, itu juga berkaitannya dengan kita. Kalau misalkan ini kan berkaitannya dengan teknologi informasi yang berkaitan dengan e-commerce. Nah, kita juga harus bisa mengikutinya. Jadi, ini naik, naik, dan naik. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut dengan cara meningkatkan kemampuan kita dalam segi ilmu teknologi dan informasi. Maksudnya dari sini adalah kita harus sering-sering mencari informasi, mencari ilmu yang berkaitan dengan skill diri kita. Jadi tambah skill dalam menghadapi masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang semuanya akan berkaitan dengan informasi dan teknologi. Jadi kita jangan sampai tertinggal oleh teknologi. Ya, baik. Nah, itu untuk perkembangannya. Miliar US dollar. Untuk menghadapi perkembangan itu kita juga harus mengembangkan diri kita. Caranya adalah dengan belajar yang benar. Yang kalian lakukan saat ini adalah kegiatan untuk mengembangkan diri, yaitu dengan pembelajaran. Kemudian kalian harus melakukan pelatihan. Kalau misalkan untuk mendapatkan skill yang lain. Kalau pelatihan itu kan biasanya dilakukan dengan prakteknya. Yang selanjutnya adalah mencari informasi secara mandiri. Jadi manfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu hal. Ya, itu juga berkaitan dengan skill kita dalam memperoleh informasi. Oke, selanjutnya, nah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Iya, betul. Jadi makin lama kegiatan secara manual itu persentasenya menurun. Jadi nanti untuk perkembangannya juga kita ambil contoh aja gini. Sekarang kan sudah muncul yang namanya uang elektronik. Awalnya pakai uang kertas atau uang logam, itu uang manual dan uang elektronik. Nah, maksudnya uang real, uang nyata dan uang elektronik. Nah, pemerintah juga sekarang sedang menggalakkan penggunaan uang elektronik itu. Jadi misalkan, Bapak ambil contoh HP. Di HP Bapak sudah ada aplikasi uang elektronik. Nanti kalau misalkan kita belanja atau apa, kita tinggal tap aja, di tap atau ditempelkan ke alatnya untuk bertransaksi. Nah, seperti itu. Nah, untuk kedepannya juga kemungkinan jual beli tatap muka akan dikurangi. Ditambah dengan kondisi saat ini sedang pandemi, e-commerce itu malah menjadi salah satu cara yang mudah untuk kegiatan jual beli masyarakat. Karena membantu pemerintah dalam mengurangi dampak dari pandemi ini. Dengan cara kita tidak sering bertemu secara langsung, khususnya dalam kaitannya dengan jual beli. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ini. Setelah ini, Bapak juga ada video yang menceritakan tentang website e-commerce
hasil karya anak bangsa. Kita harus bangga dong, anak Indonesia, masyarakat Indonesia sudah membuat aplikasi website e-commerce yang digunakan di dalam negeri maupun juga bersaing secara internasional. Nah, itu salah satu intinya dari materi ini adalah video ini adalah kita harus bangga terhadap bangsa ini karena masih banyak potensi-potensi yang bisa digali dari bangsa Indonesia, termasuk dari kalian anak-anakku. Jadi nanti kalian akan menjadi penerus Bapak, penerus orang lain, dan penerus bangsa ini untuk bersaing di tingkat internasional. Baik, sekarang kita lihat karya anak bangsa dalam bentuk website e-commerce. Channel YouTube Visual TV Online. Seiring perkembangan teknologi, Indonesia memunculkan berbagai layanan yang dapat diakses melalui situs dan aplikasi. Sebut saja Gojek yang berhasil membuat perubahan besar bagi Indonesia. Nah, ternyata ada banyak e-commerce buatan Indonesia yang memiliki manfaat dan tak kalah saing dengan e-commerce asing. Ini dia 5 e-commerce buatan Indonesia yang terpopuler. Tokopedia merupakan situs belanja online buatan Indonesia yang dipelopori oleh William Tanuwijaya pada 2009. Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan antara penjual dan pembeli. Situs belanja online ini memungkinkan setiap individu, toko kecil, atau brand untuk membuka dan mengelola toko online mereka. Menurut perusahaan teknologi informasi SimilarWeb, Tokopedia kini menjadi situs asal Indonesia yang paling besar dan populer, mengalahkan e-commerce asing. Siapa yang tidak mengenal Gojek? Layanan transportasi dengan memanfaatkan aplikasi secara online ini merupakan kasih tepuk tangan dulu, bosku. Kenapa Bapak kasih aplaus? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa membanggakan Indonesia dengan cara membuat aplikasi-aplikasi yang bisa bersaing di dunia. Ya, dan kalian juga mungkin ada yang menggunakannya sampai saat ini. Ya, baik. Ada yang mau ditambahkan atau yang ditanyakan? Iya, baik. Tadi Sabil bilang Sabil pernah tertipu jual beli online menggunakan Bukalapak. Pertanyaannya, balikkan lagi ke teman-teman. Kenapa alasannya Sabil bisa tertipu? Ada yang bisa jawab? Nah, betul. Tadi Firman mengatakan bahwa salah satu penyebab Sabil tertipu adalah Sabil tidak membaca deskripsi dari iklan yang ditampilkan. Maksudnya adalah gini, anak-anak. Kalau dalam website e-commerce itu terdapat foto, di pinggirnya ada harga, jumlah dan sebagainya, di bawahnya ada deskripsi. Nah, itu deskripsi itu yang harus kalian baca dengan seksama. Kenapa? Karena di sana terdapat isi mengenai produk yang akan kalian beli. Kalau kalian tidak membaca itu dan langsung klik beli saja, nah seperti itu muncul, bisa aja kalian tertipu karena di sana misalkan ada keterangan barang ini bukan original atau original. Terus barang ini adalah barang nomor 2 atau KW dan sebagainya. Nah itu. Nah untuk selanjutnya, untuk menghindari dari kondisi tersebut, kalian harus membaca testimoni yang ditandai dengan bintang di bawah. Di bawah itu ada tanda bintang 1 sampai bintang 5. Makin tinggi bintangnya, makin baik nilainya. Berarti jika pedagang tersebut rata-rata bintangnya ada di angka 1, berarti dia itu pedagang yang tidak baik dan tidak cocok untuk kalian bertransaksi di sana. Carinya yang bintang 5 atau yang ada tulisan recommended atau direkomendasikan. Bisa dipahami sampai sini?
Baik, betul. Terima kasih kepada Sabil dan juga Firman. Sabil yang sudah bertanya, Firman yang sudah membantu memberikan jawabannya. Selanjutnya, yang lain silakan. Kekurangan dari aplikasi ini. Kekurangan dari aplikasi ini. Boleh, silakan. Ya, tadi Nadia bertanya, apakah kekurangan dari aplikasi online ini? Kemudian Rifki menjawab bahwa kekurangannya adalah karena Rifki, bagaimana Bapak tahu, dia itu lebih jago dalam kegiatan otak-atik HP dan juga internet. Karena dia pengguna media sosial yang sangat aktif. Ya, Rifki? Betul. Nah, kalau yang lain Bapak juga tahu juga semua pakai ya. Nah, kembali ke yang dibahas. Tadi Rifki mengatakan bahwa kekurangannya adalah hacking. Hacking itu adalah orang yang melakukan kegiatan dengan cara memasuki akun dari orang lain dengan cara paksa atau dengan mendobrak menggunakan aplikasi. Nah itu. Jadi kekurangannya itu adalah seperti itu, adanya hacking. Kemudian dari hacking itu ada data yang dicuri. Data yang dicuri maksudnya misalkan kamu membuat suatu update status padahal kamu tidak bikin tapi orang lain. Kemudian kamu membeli sebuah produk secara online padahal tidak, tapi biodatanya di data kamu. Itu yang namanya pencurian identitas. Yang selanjutnya adalah penipuan seperti halnya tadi. Kamu pesennya A, datangnya B. Kadang pesennya A, datangnya A, tapi ukurannya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sana? Jadi, yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan berjaga diri. Maksudnya berjaga diri secara online adalah kita menggunakan verifikasi 2 kali atau 2 langkah. Yang pertama adalah kita masuk menggunakan verifikasi nomor HP. Yang kedua masuk menggunakan verifikasi email. Jadi jika dua-duanya tidak terpenuhi, berarti ada orang yang sedang mencoba masuk ke akun kita. Nah itu caranya seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya. Baik. Nah untuk pembelajaran sekarang mengenai pengertian dari website e-commerce itu, kita sudah masuk nih ke bagian akhirnya. Nah, selanjutnya adalah ke bagian penugasan. Tugas mandiri kalian. Karena sistemnya tidak sistem online, jadi ada pembelajaran secara langsung webinar ini dan tugas mandiri. Baik, kita kembali ke slide. Bapak akan tampilkan tugas mandiri kalian yang sudah Bapak masukkan di Google Classroom. Nah, caranya kalau kalian tinggal masuk ke Google Classroom kalian, kita Bapak coba buka di sini, kelas 12 pelajaran pemasaran online. Nah, klik tugas kelas, nanti ada pilihan di sini mengenai pembelajaran e-commerce. Nah, di situ berisi semua tugas yang sudah Bapak masukkan ke dalam website ini. Maksudnya ke dalam Google Classroom. Kalian nanti tinggal klik atau pilih salah satu sesuai dengan instruksi yang nanti akan Bapak kasihkan kepada kalian. Nah, seperti halnya tadi media-media juga Bapak sudah sematkan di sini, jadi kalian bisa ambil kapanpun untuk mempelajari lagi dari materi-materi tersebut. Nah, ini yang pertama video tadi media pembelajaran 1, media pembelajaran 2, media pembelajaran 3, dan ini ada tambahan dari yang itu belum. Nah, ini belum diaktifkan, perlu Bapak evaluasi karena ini belum dilaksanakan. Untuk tugas mandiri yang sekarang, yang tadi Bapak katakan kalian mencari secara detail, itu ada di LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian lakukan secara mandiri di rumah. Nah, di sini di dalamnya itu terdapat petunjuk kerja bagaimana kalian harus mengerjakan tugas ini. Kemudian
kriteria penilaiannya. Jadi soalnya ada 4. Nah, dari 4 soal tersebut, per soal skornya adalah 25. Nah, dalam skor 25 itu dibagi lagi. Nanti Bapak akan menentukan bahwa skor itu adalah full 425 atau tidak berdasarkan kriteria yang pertama, materinya sesuai atau tidak. Yang kedua, tulisannya yang ditampilkan rapi atau tidak. Yang selanjutnya adalah sistematika penulisannya baik atau tidak. Kata-kata yang digunakannya juga berpengaruh. Jadi total skornya adalah 100. Nah, total skor 100 itu nanti itu hanya skor penilaian teori, belum untuk yang sikap. Sikap itu nanti dinilainya dari bagaimana kalian mengerjakannya, waktu pengumpulannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas yang ini, karena sekarang sudah masuk jam 3, Bapak dikasih waktu sampai maksimal jam 7 malam ya untuk tugas yang ini. Jadi jam 7 malam kalian kirimkan tugas ini, boleh berupa foto, boleh berupa file ya. Selanjutnya, nah ini yang sudah dibuka adalah handout. Handout ini adalah berisi bahan ajar yang tadi Bapak sampaikan di WhatsApp. Nah ini ada juga kalau yang misalkan memungkinkan untuk ke sekolah, Bapak sudah print handout ini, jadi kalian tinggal ambil di sekolah untuk pembelajaran di rumah. Selanjutnya, di sini juga Bapak memasukkan daftar hadir WebMeet dan daftar hadir siswa. Apa bedanya ini? Yang WebMeet adalah kalian yang hadir di WebMeet saat ini menggunakan Google daftar hadir WebMeet sebagai tanda bahwa kalian mengikuti ini. Sedangkan untuk siswa yang lain tidak mengikuti WebMeet, laporannya adalah di sini, di laporan kehadiran siswa. Dan ini juga nanti dibarengi dengan tugas yang kalian kumpulkan ke Bapak. Baik. Nah, untuk informasinya atau petunjuk pengerjaan tugasnya cukup sekian. Nah, sekarang mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatannya adalah mari kita sama-sama menyimpulkan. Bapak minta dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran ini adalah apa yang kita bahas dari awal sampai pembelajaran kita sekarang. Silahkan. Oke, betul. Jadi dengan adanya bantuan dari website e-commerce memudahkan kita melakukan kegiatan jual beli, yaitu dilakukan secara online dengan keuntungan-keuntungan, yaitu pertama mempermudah pelaksanaan, mengurangi jarak dan waktu. Yang ketiga, menurunkan biaya. Nah, seperti itu. Nah, dari itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu dengan kegiatan, yaitu memeriksa tugas kalian yang tadi dikerjakan di rumah. Maksudnya kalian melakukan presentasi di dalam classroom, di dalam Meet yang akan datang. Kemudian kita akan masih membahas di bahasan yang sama, yaitu website e-commerce ini dengan materi yang baru, yaitu jenis-jenis dari website e-commerce. Baik, jika tidak ada yang mau ditambahkan atau yang dilanjutkan, nah selanjutnya adalah nanti untuk penilaiannya tadi penilaian sikap, penilaian teori, dan juga nanti di sana ada remedial dan juga perbaikan. Maksudnya adalah jika ada yang nilainya kurang dari KKM, nanti perbaikannya itu mengerjakan soal yang sama dengan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, jika jumlah siswa yang nilainya kurang dari KKM di atas 70%, berarti kita pembelajaran hari ini kita ulang lagi. Bisa dipahami anak-anak?
Iya, oke. Terima kasih anak-anak. Baik. Nah, untuk pembelajaran sekarang dicukupkan sekian. Nah, Bapak minta kepada Raji untuk memimpin doa. Silakan, Ji. Alhamdulillah, birabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya kali ini. Nanti kita bertemu di pertemuan kita selanjutnya dan Bapak tunggu tugasnya nanti sampai jam 7 malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.